Jangan pernah membanding-bandingkan peternakan kita dengan peternak orang lain, karena sesungguhnya setiap peternak itu mempunyai caranya masing-masing, begitu pula dengan komposisi pakannya. Tapi seiring berjalannya waktu kita akan mempunyai pengalaman, dan disitulah kita bisa belajar dari pengalaman, karena sesungguhnya pengalaman adalah guru yang paling terbaik. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi dengan peternaknya Lira. Gimana nih kabarnya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusannya. Nah baik teman-teman, hari ini kita akan sedikit bahas berapa sih idealnya si indukan bisa bertelur. Maksudnya jumlah telurnya berapa banyak idealnya kalau setiap kali si indukan itu berproduksi. Nah kita berbicara yang real-real saja. Karena kebetulan di sini saya sudah ada 5 betina dan sudah ketahuan berapa jumlah telurnya. Begitu pula dengan waktu yang dulu-dulu pernah beternak entok lokal, sudah ketahuan jumlah telur si indukan pas waktu menjelang masa mengerami, dari mulai bertelur 1 butir sampai masuk masa mengerami. Nah kebetulan pas waktu dulu juga sebetulnya tidak ada yang baku dari jumlah telur si indukan. Ada yang sedikit dan kadang juga bisa ada yang banyak. Nggak tahu karena dari komposisi pakan atau gimana. Karena saya sebetulnya tidak pernah mencampur-campur pakan, ya pakannya begitu-begitu saja, standar-standar saja yang pernah saya bahas di video-video sebelumnya. Tapi terkadang si indukan bisa bertelur banyak dan terkadang juga si indukan bisa bertelurnya sedikit. Dari segi pacakan juga kita bisa lihat dari kondisi pacakannya sehat atau tidak. Dari segi kawinnya kita harus perhatikan, dan begitu pula dengan si indukannya. Mungkin dari sekian banyaknya indukan ada yang bisa bertelur sampai 30 butir atau 25 butir, bahkan bisa lebih. Kebetulan di sini karena entok-entok betina punya saya itu sudah ada 5 ekor, yang 4 ekor sudah mulai masuk masa mengerami. Si indukannya rata-rata sampai 12 butir, dan kebetulan yang ada di kandang ini si indukan ini bertelurnya sudah memasuki 16 butir baru masuk masa mengerami. Jadi intinya kita tidak bisa memaksakan si indukan harus setiap kali bertelur itu harus banyak, karena setiap indukan itu berbeda-beda. Ada yang biasa telur sedikit lalu tiba-tiba bisa jadi banyak, dan begitu pula sebaliknya, ada yang biasanya bertelur banyak tiba-tiba bisa jadi sedikit. Yang penting kita tetap saja konsisten dalam segi merawatnya, baik itu kesehatan indukannya ataupun kesehatan pacaknya. Kalau menurut saya dari segi pakan itu tidak berpengaruh banyak, kemungkinan besar itu berpengaruhnya dari segi genetik si indukannya sendiri. Mungkin ada beberapa peternak yang mengatakan tentang komposisi pakannya, yaitu boleh-boleh saja karena itu hal yang lumrah, karena setiap peternak itu pasti beda-beda cara dari segi merawat ataupun dari segi kondisi pakannya. Namun selama yang biasa saya jalani selama ini, alhamdulillah si indukan punya saya meskipun telurnya cuma ada 12 butir, kadang bisa sampai 16 butir, kadang pas waktu itu pernah juga sampai 25 butir sampai 30 butir. Ya kita syukuri saja, alhamdulillah kalau mungkin si indukannya lagi masa bagus-bagusnya bisa bertelur sebanyak itu. Tapi yang pasti kalau telurnya itu kebanyakan sedangkan kondisi si indukannya terlalu kecil, kemungkinan besar si telurnya juga tidak bisa akan menetas semuanya, karena tidak bisa ketutup sama sayap-sayap sama tubuhnya si indukannya sendiri karena telurnya itu kebanyakan. Beda halnya kalau telurnya sampai 12 butir ataupun 15 butir, itu otomatis atau kadang juga bisa dipastikan si telurnya, kalau keadaan si telurnya itu fertil, itu bisa menetas semuanya. Pertanyaannya, jadi idealnya berapa si indukan bertelur dari mulai 1 butir sampai mulai masuk masa mengerami? Mungkin kalau menurut saya ideal si indukan itu bertelur 10 sampai 15 butir itu sudah termasuk ideal, karena kemungkinan besar kalau jumlah telurnya segitu rata-rata si indukan bisa menetaskan telurnya sampai dengan sempurna. Beda halnya kalau idealnya menurut kita sebagai peternak inginnya di atas 25 sampai 30, bahkan bisa
mencapai 40 butir. Itu yang diinginkan ideal para peternak, karena kita bisa melihat kondisi si indukannya juga ya tergantung kemampuannya. Rata-rata si indukan yang bertelurnya di atas 15 butir itu kemungkinan besar si telurnya tidak akan menetas sampai semuanya. Beda halnya kalau dimasukkan ke dalam mesin tetas. Jadi kita bicara yang real saja, sesuai fakta, sesuai pengalaman yang pernah saya jalani selama ini. Ternak entok rata-rata si entok yang bertelur sampai dengan 15 butir itu bisa sampai menetas semuanya. Meskipun terkadang dulu pernah si indukan sampai 30 butir bertelur, tapi ternyata banyak yang gagal, maksudnya tidak sampai 100% si telur bisa menetas semuanya. Dan mungkin hanya itu saja teman-teman, ini hanya sedikit bahasan singkat saja dari saya. Ini hanya sekedar berbagi pengalaman, bukan maksud untuk menggurui atau apalagi membanding-bandingkan, karena setiap peternak itu beda cara dan beda komposisi dari segi pakannya. Sebaiknya kita saling menghargai atau menghormati dari para peternak-peternak yang lebih senior. Di sini saya juga masih belajar ya, dari jumlah entoknya juga masih sedikit. Seenggaknya saya juga bisa mendapatkan ide atau referensi dari para peternak-peternak yang sudah lebih sukses. Dan hanya itu saja teman-teman, sedikit sharing kita kali ini, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.